Mbak gini, sebenarnya ini tugas, nggih. Tugas yang harus saya lakukan tiap hari. Jadi untuk kunjungan saya memang diharuskan bertugas untuk sosialisasi tiap orang, nggih. Sebelumnya Samen pernah tahu koperasi saya, koperasi Sirka dekat Rumah Sakit Wijaya? Belum pernah. Tepatnya di sebelah Rumah Sakit Wijaya, depannya SD Kabuharjo. Oh iya. Terus mantuniku Mbak, kebetulan saya di sini kan sebagai marketing pembiayaan atau marketing yang disebut itu pinjaman. Dan koperasi saya ini koperasi yang berlabel syariah Mbak. Nah, sebelumnya jenengan nopo tahu koperasi syariah itu apa? Belum tahu. Oke, saya jelaskan. Jadi koperasi syariah itu adalah di mana suatu prinsip tujuan usahanya itu berdasarkan atau sesuai dengan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Mbak. Kenapa harus syariah? Karena suatu kewajiban bagi kita yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi suatu kewajiban yang mutlak atau sudah diketok palu. Memang sudah diketok palu yang harus dijalankan kepada kita yang sudah diperintahkan oleh Allah Mbak. Dan transaksi perekonomian dalam koperasi syariah itu sudah tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Mbak. Apakah sampai di sini sudah paham Mbak? Ya paham deh. Jadi kan sebelumnya Mbaknya kan biasanya kan kalau pinjam di ini ya Mbak, di koperasi yang mohon maaf nggih. Ini biasanya kan koperasi yang mekar macam tentu nggih. Konvensional. Nggih, konvensional. Kan tidak ada syariahnya Mbak. Kalau kita itu ada nggih. Gini, ini ada perbedaannya Mbak. Ini perbedaannya itu apa sih? Jadi perbedaannya kita lihat dari perbedaan aspek nggih. Kalau dilihat dari perbedaan aspek, kita dilihat dari hukum. Hukum itu sudah kalau di bank konvensional itu perbedaannya dengan yang syariah itu perbedaannya apa ya? Ada berpacu pada hukum nasional dan internasional. Jadi ini sudah ada pacuannya Mbak di nasional dan internasional. Dan kalau yang syariah itu berpacu pada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sudah jelas nggih perbedaannya. Tak ulang ya Mbak karena macet. Jadi kalau untuk perbedaannya itu bank konvensional dengan yang syariah itu apa sih? Jadi perbedaannya itu dilihat dari aspek ya Mbak. Jadi untuk yang hukum, mungkin kalau di konvensional itu pacuannya ada pada hukum nasional dan internasional. Okay. Jadi kalau yang untuk syariah itu berpacu pada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Mbak. Dan ada juga dari segi pengelolaan. Kalau yang segi pengelolaan itu kalau di konvensional itu pengelolaannya dana bebas. Dan kalau yang untuk syariah ini pengelolaannya dananya harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi gini Mbak, kalau di konvensional mungkin jenengan kalau biasanya menabung atau meminjam niku jenengan tidak ditanyai jenengan usaha nopo jenengan menyimpan dananya itu dari usaha apa, itu tidak disebutkan ngoten. Yang penting jenengan nabung ngoten nggih. Tapi kalau yang syariah itu jenengan ditanyai Mbak, Bu jenengan biasanya usaha nopo Bu? Kesepakatan dulu. Jadi jenengan nabungnya itu nabung apa ngoten. Kan kita itu ada beberapa simpanan. Jadi buatan fokus karena takut mati. Jadi ditanyai dulu jenengan nabung itu dari usaha apa. Jadi misalkan jenengan pinjam, kalau yang syariah itu jenengan pinjamnya itu dibuat apa. Jadi misalkan dibuat untuk pembelian sepeda atau dibuat tambah modal atau itu sudah jelas digunakan untuk apa ngoten nggih. Kalau di
di apa konvensional tidak jelas usahanya, uangnya itu dari usaha yang tidak jelas. Yang saya nggih napa usaha yang mungkin yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau pekerjaan yang haram ngoten nggih. Dan ada juga, cuma saya menyebutkan salah satunya ya Mbak, maaf ya Mbak. Dan ada juga apa jika tidak syariah. Jadi jenengan kalau misalkan pilih yang non syariah itu akan berujung dalam keribaan Mbak, atau yang namanya haram gitu. Jadi akan menimbulkan menumpuk dosa-dosa kita yang sebelumnya kita belum tahu, kita sudah tahu nggih jenengan napa sedikit demi sedikit hijrah ke yang syariah. Kalau bisa kalau cari banknya yang syariah atau BSI itu Mbak. Jadi riba itu adalah suatu kelebihan atau tambahan dalam piutang. Kita meminta yang namanya itu biaya ujrah atau biaya perawatan dalam jaminan jenengan. Ada hadisnya Mbak, kalau misalkan hadisnya itu gini, Allah telah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka yang kekal abadi selamanya. Auzubillahi min dzalik ya. Ke Mbak yang dulunya enggak tahu, kan sekarang agak tahu nih, kalau bisa nunggu lunasnya utangnya baru pindah ke yang bersyariahnya. Dan kita ada produk simpanan Mbak dan pembiayaan. Kalau simpanan itu tabungan, kalau pembiayaan itu pinjaman namanya. Kalau kita kan syariah, jadi produk simpanan dan pembiayaan. Jadi produk simpanan kita ada dua. Jadi yang pertama wadiah yaitu titipan, yang kedua mudharabah investasi. Wadiah itu di mana dana anggota kepada koperasi yang dititipkan itu tidak ada potongan dan bisa diambil kapanpun. Dan juga insya Allah kita amanah juga Mbak, karena kita sudah berdiri sekitar 16 tahun, insya Allah kita amanah. Dapat semantuniku ada beberapa sim akad, ini namanya akad Mbak, bukan nikah mawon ada akadnya, tetapi kalau nabung jenengan ada akadnya juga, boten ujuk-ujuk jenengan mau nabung nggih. Jadi ini namanya akad Mbak, akad wadiah. Itu kalau jenengan nabung di kalau pertama buka rekening jenengan nanti diakad dulu. Kalau di BRI itu mungkin jenengan uangnya itu hangus, kan biasanya buka rekeningnya 50 atau 100 gitu. Itu uangnya hangus kalau kita mboten kan gitu. Jadi jenengan dititipkan juga aman juga, dan juga mendapat bonus tiap bulan kan gitu. Dan iki untuk pertama kali untuk menjadi syarat anggota itu ada simpanan pokok. Ini yang dibayarkan satu kali yaitu 50.000 dan bisa kembali kalau jenengan sudah kalau sudah mboten nabung lagi keluar jadi anggota itu bisa diambil. Dan simpanan wajib ini yang dibayarkan juga tiap bulannya. Ini juga bisa diambil, tapi mboten saged diambil sewaktu-waktu kalau yang simpanan pokok sama wajib nih. Dan kalau untuk simpanan tahunan itu ada 5 jenis nih, yaitu yang pertama simpanan ketupat, simpanan siswa, simpanan korban, dan simpanan oleh-oleh haji, dan juga simpanan haji umroh. Di menawi ibu badhe jenengan berangkataken umroh Mbak, monggo Mbak nabung yang niki salah satu dari ini simpanan itu ada bonusnya masing-masing ngoten nggih. Dan untuk yang mudharabah, akad mudharabah atau investasi itu Mbak, bukan simpanan yang berjangka atau deposito namanya. Deposito kalau di bank nggih, deposito itu ada yang artinya dana yang di koperasi, dana yang disimpan akan dikelola koperasi dan keuntungannya nanti dibagikan sesuai proporsi. Jadi nanti mbaknya kalau misalkan mau menyimpan dananya ke kami, jenengan misalkan kan ini tabungannya minimal, jadi jenengan nanti sesuai kesepakatan minta berapa bulan, minta yang 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Deposito berhadiah juga ada Mbak, namanya jenengan mau menabungnya itu sekitar 5 juta atau 10. Misalkan jenengan kepingin kulkas, kepingin TV, itu nanti kita bisa berikan berupa barang bonusnya, buatan berupa uang saja. Kalau uang kan jenengan buatan kelompok uangnya, ini jenengan langsung lumpuk berupa barang kan ngoten. Dan jenengan sudah
bonusnya sudah tahu Mbak, ini senilai segini. Kalau per bulan kan nggak tahu nilainya, kan mengalir pendapatan kami tiap bulan ngoten nggih. Dan ada juga simpanan mudharabah ya. Simpanan mudharabah ini yang bisa diambil sewaktu-waktu jenengan. Jadi minimal jenengan nabungnya 5.000 ngoten. Lebih juga bisa. Yang tadi ini simpanan deposito. Yang kata saya tadi deposito berjangka nggih, minimal 3 bulan. Kalau yang mau jenengan mau dapat sepeda, monggo. Deposito 100 juta. Ada juga namanya produk pembiayaan Mbak kita. Boten ujuk-ujuk nilai terus wau nggih, terus kula wau mboten ujuk-ujuk nilai, tapi jenengan nanti diproses dulu. Nanti jenengan pengajuan itu dibuat apa dan digunakan untuk apa. Kalau misalkan untuk pekerjaan yang mungkin yang sewu tidak halal ya, kita tidak melayani ngoten. Ini ada akadnya masing-masing Mbak, sesuai dengan kebutuhan jenengan pinjam ngoten nggih. Kalau misalkan ini akad murabahah, akad ini akad jual beli. Misalkan jenengan ingin beli mesin cuci, membeli barang, kita akan menggunakan akad ini Mbak. Jadi jenengan kepingin TV itu kita berikan sesuai keinginan jenengan, ukuran, warna, ngoten-ngoten itu kita bisa berikan. Nanti setelahnya untuk angsuran nanti bisa diangsur sesuai dengan kesepakatan. Dan yang kedua ada akad yang nama ijarah. Ijarah itu akad sewa. Misalkan jenengan ingin membuka usaha, kita bisa menyewakan di pihak ketiga. Jenengan misalkan Mbak di sana aku kepingin nyewa di sana, monggo. Jadi kita tidak memberikan uangnya, jadi kita langsung ke pihak ketiga untuk menyewakan tempat yang jenengan inginkan. Dan nantinya angsurannya nanti disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak gitu. Dan ada juga akad yang namanya IMBT, yaitu ijarah mutayyah. Nanti jenengan misalkan mau naruh BPKB itu kita bisa terima, dan nantinya setelah mbaknya lunas nanti BPKB itu akan kami hibahkan kepada jenengan lagi, kan sudah lunas kan gitu. Jadi kami beli dulu, nanti jenengan setelah itu kita sewakan kepada jenengan, disewa no Mbak. Dan kok misalnya jenengan sudah lunas, nanti BPKB-nya ya kembali kepada jenengan lagi. Ngoten prosesnya ini Mbak akadnya. Jadi diakad dulu. Kan pada nikah kembali dono akad kan dosa. Pinjam lah. Nah, guys. Cuma ini disesuaikan dengan kebutuhan Mbak. Lek pembelian ini kepingin kulkas ya iki gawe akad iki murabahah ngoten-ngoten iki. Dan ada juga akad rahan Mbak, namanya akad gadai. Misalkan jenengan mau menggadaikan mas-masan nggih, napa kalung, gelang, niku kita bisa melayani. Nanti mbaknya mboten usah ngasih imbalan, tetapi kita meminta biaya ujrah untuk perawatan niki barangnya jenengan ngoten. Dan ada juga ini Mbak akad rahan tansili, yaitu akad gadai, cuma kalau ini bedanya pakai surat-surat berharga seperti BPKB, sertifikat, akte jual beli ngoten. Jadi cuma suratnya aja yang digadaikan. Biasanya nanti minta biaya perawatan, kita buat minta imbalan, cuma meminta biaya perawatan atas barangnya jenengan. Apa Mbak? Oh nggih. Nah, mau tanya, kalau misalkan akad musyarakahnya akad tambah modal, nggih kayak jenengan punya pesanan apa biasanya Mbak, pesanan apa kudu selesai ngoten dalam jangka waktu terdekat. Misalkan jenengan buka cateringan itu jenengan kurang modal, separuhnya kurang ngoten, jenengan bisa pinjam ke kami, nanti kita bisa melayani jenengan sesuai dengan bagi hasil atau proporsi nanti Mbak, sesuai kesepakatan. Jadi ini ditentukan pada kedua belah pihak kalau ini ngoten. Dan ini ada juga yang terakhir akad pemesanan itu Mbak, kita ini produk unggulan, yaitu pembuatan jumbleng atau pembuatan WC ngoten. Jamban sehat, pembuatan jamban sehat. Kalau misalkan pun Mbak, jadi jenengan misalkan bocor, bau mantun niku, jamban
jamban sing kedap ini mbak, jambane iku wis gak anu mbak, gak apa ya, gak mampu nang ndi wis ngono, ndak bocor. Buat lagi tuh. Hitungane, tapi ya iso dimenahi ya iso mbak. Iki soalnya wis ada alatnya ngoten. Mantan iki jenengan tanya, kenapa harus pilih yang koperasi syariah? Karena satu, koperasi syariah tidak menjual uang atau riba. Nggih. Jadi kita tidak menjual uangnya saja, melainkan kita menyediakan barang, Mbak. Dan Mbak tahu juga kalau riba itu kan barang. Jadi kita kalau jenengan mau pinjam itu kita sudah ada kartunya masing-masing sesuai kebutuhan, nggih. Yang kedua, Mbak, uang itu sebagai alat tukar. Jadi ya itu tadi ada, dan jenengan kalau menyewa nggih langsung ke pihak ketiga kan, kita mboten langsung memberikan uangnya. Dan yang ketiga, semua pembiayaan dan simpanan terdapat akadnya masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau jenengan mau minjam atau menabung sudah akadnya di masing-masing deh, sesuai dengan simpanan dan jenengan kebutuhannya apa. Dan juga yang keempat, menyejukkan hati dan keberkahan, Mbak. Jadi kenapa nggih? Insyaallah nggih halal gitu. Kenapa Mbak mau tanya? Tanya sing paling Nama-nama. Maksud gini, iki kan TV, kulkas, sofa. Iki ya apa iki? Minta ta? Apa mengajukan? Mengajukan. Pengennya jenengan kepingin TV. Itu jenengan Mbak aku pengen TV ukuran iki, warna iki, terus mari ngono mereknya iki, bisa Mbak. Jadi sana sing ngasih. Jadi kita bayarin nang Ning koperasi kula ngoten. Gitu Mbak. Kepingin apa? Kulkas, sofa, tapi sofanya kan modelnya saiki akeh Mbak yo. Jadi sampean yo kepingin modelnya iki Mbak, kepingin kayak gini itu bisa Mbak. Tapi kan sudah di toko ini Mbak, sampean aku golek nang iki wis ndak apa-apa. Itu dokono flasher. Bisa ngono. Heeh, toko ini kepingin sampean tokone ndek iki Mbak, tokoe aku biasane tukune biasane ndek ini. Aku ndak apa-apa. Kan kita tapi saya disurvei dulu ya. Survei dulu. Pengen ngambil apa Mbak kira-kira? Nanti saya bantu. Waduh. Apa ya? Oke, nanti bisa ini ya Mbak, kalau mau tanya sedetailnya monggo nanti tanyakan. Kenapa kurang jelas Mbak yang ini akad-akadnya saya Mbak? Insya Allah kalau dulunya mungkin di misalkan ya Mbak, pinjamnya di Mekar atau ya saya bukan kecil. Kalau bisa saya sarankan di monggo bank tapi yang syariah. Nggih, jaminan enggak punya. Enggak, misalnya aku Mbak, aku kepingin flasher. Itu nang ya. Ya gitu, seperti itu Mbak. Kayak gitu. Jadi kok piro berapa? Jadi aku misalkan mau pembuatan jamban, monggo pembuatan jamban. Apa sing rodok rusak kan biasanya sudah wis pirang-pirangnya tahun rodok rusak Mbak, monggo dikonsultasikan sama saya. Nggih, ngaten nggih Mbak. Konsultasi saiki langsung. Ya apa lah aku minta flasher lah ya. Laser. Nggih, nanti dirundingkan Mbak ya. Ini tak jeda dulu nggih karena memorinya sudah full. Jadi nggih makasih ya Mbak infonya nggih. Kalau sewaktu-waktu tetangganya, saudaranya, temannya misalkan butuhkan barang, monggo di ini napa dipromosikan. Misalkan ada waktu lek boten lupa nggih, monggo diberitahu nggih. Matur nuwun nggih Mbak waktunya.